Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'ala nabiyyahu salawatullahi wa salamuhu afsahu ma nataqa bid-dhati wa atamma at-taslim. Nahmaduhu hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yazidu wa yukafi mazidah. Ya lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultani. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan, yang menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling fasih tatkala mengucap kalimat atau kata dot, yaitu bahasa Arab. Dan kami juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan, kesempatan dan kemudahan untuk selalu belajar dan meningkatkan keilmuan kita dalam bahasa Arab. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke pembahasan ke-12. Tetapi sebelum kita membahas ke pembahasan 12, pada saat kemarin kita sudah memotong sedikit atau menjelaskan sedikit, tapi kurang sempurna. Kita sampai di pembahasan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Pada saat pekan lalu kita sudah menjelaskan apa itu fi'il mudhari'. Nah, fi'il yang kita sudah ketahui ada 3 atau ada 4. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr, ada juga fi'il nahi. Tapi biasanya fi'il nahi itu bergabung dengan fi'il fi'il mudhari', tinggal ditambahi dengan la, kemudian akhirnya disukunkan. Tadi insyaallah kita akan bahas tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pada saat kita awal pembahasan di pelajaran ke-11 sudah menjelaskan secara ringkas tentang kegunaan fi'il mudhari'. Yang pertama yang kita harus ketahui bahwasanya fi'il mudhari' adalah fi'il atau kata kerja yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Yang kedua, yang membedakan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari' adalah ada tambahan huruf depannya. Ada tambahan huruf depannya. Tapi kita tulis di sini. Yang pertama yang kita disebutkan bahwasanya fi'il mudhari' adalah tugasnya untuk menjelaskan kata kerja sedang dikerjakan, sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Nah, sebagai contoh di sini di kitab ini ada
Uhibbu abi wa ummi. Artinya adalah saya sedang mencintai bapak saya dan ibu saya. Nah, itu artinya ya, saya sedang atau akan mencintai bapak saya dan ibu saya. Yang kedua, di fi'il mudhari' itu ada tambahan huruf mudhara'ah yang kita kenal disebutkan dengan hamzah, nun, ya, dan ta. Kalau kita gabungkan, yang lebih gampangnya pakai nama wanita, Anita. Nah, Anita atau ana itu serah, apapun boleh, yang penting huruf mudhara'ah di sini ada 4. Nah, ada hamzah, ada nun, ada ya, dan ada ta. Nah, tatkala kita mentasrif, ini namanya mentasrif, yaitu ilmu shorof. Ada 2 ilmu shorof, ada tasrif lughawi, ada tasrif istilahi. Nah, tapi kita tidak belajar itu. Kita mencukupkan yang ada dalam kitab, dan kita akan tambahin apa kegunaannya alif dan nun dan ya dan ta, itu aja. Insyaallah mudah bagi para pendengar semua untuk belajar bahasa Arab. Bismillah. Di sini uhibbu pakai dhamir ana. Nah, di sini uhibbu. Kita contohkan di sini. Uhibbu pakai dhamir ana. Berarti saya sedang mencintai bapakku dan ibuku. Nah, yang kedua ditambahin dengan nun. Contoh di sini nuhibbu, diganti dengan nun ya. Dari alif sekarang diganti dengan nun. Nuhibbu pakai dhamir apa? Pakai dhamir nahnu. Kita mencintai abi wa ummi, bapak saya dan ibu saya. Berarti kalau abi wa ummi, berarti abina, abana wa ummana. Nah, ya, kalau diganti dengan ya, maka di sini adalah yuhibbu. Nah, yuhibbu itu pakai dhamir huwa. Nah, pakai dhamir huwa. Yang penting ya di sini pakai dhamir huwa. Pakai dhamir huwa. Artinya adalah dia sedang mencintai atau akan mencintai. Kemudian ta di sini tuhibbu. Nah, tuhibbu itu hiya dan atau anta. Tuhibbu berarti bisa 2 maknanya. Tuhibbu itu bisa dipakai hiya, bisa dipakai juga anta. Kalau hiya artinya apa? Dia perempuan sedang mencintai, berarti tuhibbu. Kalau anta juga bisa sama-sama tuhibbu, artinya adalah kamu laki-laki sedang atau akan mencintai. Nah, tapi ini salah. Ini akan mengerjakan. Yang penting kita ingat semuanya ini apabila kita sudah paham tentang shorof.
Nah, perhatikan tatkala kita belajar masalah ini, maka kita harus punya dasar-dasarnya. Uhibbu ini dari aslinya adalah dari kata af'alu. Af'alu, saya mengerjakan. Saya sedang mengerjakan atau akan mengerjakan. Kalau nuhibbu dari kata naf'alu. Kalau yuhibbu dari kata yaf'alu. Ya. Kemudian tuhibbu dari kata taf'alu. Pembahasan masalah ini kalau panjang lebar, sangat-sangat panjang sekali, dan sangat banyak bab-bab tentang bab masalah shorof ini. Dan insya Allah kita akan belajar demi sedikit fiil-fiil yang ada dalam dalam kitab ini. Kemudian di dalam kitab ini nomor 2, uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai saudaraku dan saudariku. Saya mencintai saudaraku dan saudariku. Yang ketiga, uhibbu zamili. Saya mencintai zamili, temanku. Nomor 4, uhibbu ustadi. Saya mencintai guruku, ustadi atau muallimi atau mudarrisi. Uhibbu mudarrisi atau uhibbu muallimi. Kemudian nomor 5, uhibbullah. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6, uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nomor 7, uhibbul lughatal arabiyyah. Saya mencintai bahasa Arab. Kita insyaallah mencukupkan masalah ini karena takut merepotkan dan takut membingungkan. Sesuai yang ada dalam kitab saja. Kita membahas di pelajaran ke-12. Ad-darsu as-saniyah asyara. Ad-darsu artinya adalah pelajaran saniyah asyara ke-12. Di sini ada dua wanita yang saling berbincang-bincang. Namanya Su'ad sama Al-Bintu. Su'ad itu nama perempuan, Al-Bintu anak perempuan. Assalamu alayki warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Al-Bintu menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada alaiki. Alaiki. Tatkala kita bersalaman kepada perempuan atau sama perempuan di persalaman, maka boleh baginya untuk berganti dhamir. Contoh misalnya dari assalamualaikum menjadi assalamualaiki, gak apa-apa. Biasanya kita yang sering kita ucapkan adalah assalamualaikum. Kum itu adalah antum. Semua mau laki-laki mau perempuan boleh disebutkan dengan antum. Jadi bergabung menjadi antum. Karena an-nisa syaqaiqur rijal. Perempuan itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Tapi kalau andaikan kalau misalnya diganti dengan dhamir anti, dari antum menjadi anti, boleh. Seperti sini assalamualaiki
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau diganti menjadi anta, menjadi assalamualaika warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana doa yang tatkala kita menziarahi kuburan, assalamualaika ya ahlad diyar. Dan juga doa-doa tatkala mau menziarahi kuburan Nabi SAW, kita berdoa atau kita memberi salam, assalamualaika ya Rasulullah, assalamualaika ya Abu Bakrin, assalamualaika ya Umar. Kemudian al-bintu menjawab, kalau dia perempuan, menjawab perempuan, maka menjadi juga alaikissalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita lanjutkan. Kaifa haluki ya bintu. Kaifa haluk. Apa kabar kamu wahai anak kecil? Wahai anak kecil. Kalau laki-laki menjadi kaifa haluka. Kaifa haluka itu laki-laki. Kalau perempuan menjadi haluki. Ya. Kalau misalnya ada dua orang atau banyak orang, kalau dua orang menjadi, kalau laki-laki assalamualaikuma. Kaifa halukuma. Kaifa halukuma. Kalau misalnya banyak orang, kaifa halukum. Kaifa halukum ya Ustaz misalnya. Kalau banyak orang atau kita memuliakan seorang, maka boleh pakai kum. Kaifa halukum. Kalau perempuan, kaifa halukunna. Kemudian menjawabnya, ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Saya dalam keadaan baik-baik walhamdulillah. Ini sudah paten ya. Biasanya kalau kita apapun kita dalam keadaan apa, pasti dijawab dengan alhamdulillah. Alhamdulillah bi khairin enggak boleh, atau ana bi khairin walhamdulillah juga boleh. Kita hapus dulu. Kemudian min aina anti. Nah, sekarang min aina anti, dan ini sudah kita bahas pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Min aina anti, dari mana kamu, perempuan? Ana minar Riyadh. Ana minar Riyadh. Saya dari Riyadh. Kalau dia dari Surabaya, maka tinggal jawab ana min Surabaya. Kalau dia dari Jakarta, tinggal jawab ana min Jakarta. Gampang ya, insyaallah. Mas Muki. Nah, Mas Muki. Dan kita sudah belajar tatkala kita membahas tentang Mas Muka. Sekarang Mas Muki, perempuan, anti. Karena yang ditanya adalah perempuan. Ismi Aminah. Namaku Aminah. Aina abuki? Di mana ayahmu? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Bapakku di sini di Madinah Al-Munawwarah. Huwa muwajjahun fil madrasati tsanawiyah. Dia lagi mau pergi ke, atau lagi menuju ke madrasah as-sanawiyah. Madrasah as-sanawiyah di sana itu SMA. Kalau di Indonesia SMP, tapi yang benar adalah SMA. Kemudian wa aina ummuki? Wa aina ummuki, dan di mana ibumu? Hiya aidan huna. Dia juga di sini. Huna di sini. Artinya lagi di Madinah Al-Munawwarah.
Hiya tabibah fi mustasfal wiladah. Dia seorang dokter di rumah sakit kelahiran, ya, rumah lahir, rumah sakit yang di situ untuk melahirkan, atau rumah bidan. Tabibah di sini umum, ya, dokter, bisa juga bidan atau yang lain. Nah, dokter atau bidan. Fil mustasfa al-wiladah, rumah sakit khusus untuk persalinan. Nah. Waman hadhil fatatul lati ma'aki. Waman hadhil fatatul lati ma'aki. Ingat-ingat kita sudah pernah belajar man biasanya adalah ada tanda tanda pertanyaan, tanya. Ahiya ukhtuki, apakah dia adalah ukhtuki, saudarimu. Wa man hadhil fatat, fatat itu wanita, pemuda atau pemudi. Allati ma'aki, yang bersamamu. Ahiya ukhtuki, apakah dia adalah saudarimu. Nah, contoh gampang, ya. Al-fatat itu anak atau remaja perempuan, ya, kira-kira umur umur mau balik atau balik lebih sedikit. Nah, itu al-fatat. Kalau an-nisa itu biasanya secara umum, an-nisa atau mar'ah itu secara umum. Kalau al-fatat itu dia sudah balik atau belum balik, ya antara itu, baru-baru balik. La hiya bintu ammi, tidak, dia anaknya pamanku. Berarti apa? Sepupu. Sepupu, bintu am. Kita tulis ini sepupu. Kalau keponakan berarti, contoh kalau misalnya keponakan itu perempuan berarti bintu akhi. Bintu akhi atau bintu ukhti. Saya tulis bintu akhi. Kalau misalnya tuh anak itu dari saudara kita yang laki-laki, itu keponakan. Atau bintu ukhti. Nah, anak dari saudari perempuan. Itu apabila perempuan, ya, bint ini perempuan. Kalau yang laki-laki, anaknya laki-laki, berarti tinggal digantikan ibnu akhi, itu keponakan dari saudara yang laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara yang laki-laki. Kemudian kalau dari saudari yang perempuan berarti ibnu ukhti. Ibnu ukhti, anak laki-laki dari saudari perempuan. Tapi di sini ada bintu ammi, berarti sepupu, bukan keponakan. Apakah sepupu itu bintu ammi saja? Enggak, ini tergantung. Apabila sepupunya itu perempuan berarti bintu ammi. Apabila sepupunya itu dari bibi, saudarinya ibu atau saudarinya bapak, maka menjadi apa? Bintu ammati. Tinggal tambahin tak marbutah, ammah. Ammah itu adalah tante, ya.
berarti anaknya tante. Kemudian apabila kalau anaknya itu laki-laki, maka menjadi ibnu ammi, ya, diganti ibnu ammi. Kalau dari perempuan berarti ibnu ammati. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimah. Namanya Fatimah. Ahiya zamilatuki, apakah dia temanmu? Zamilatuki, apakah dia temanmu? La, maksudnya teman sekelas ya. Di sini zamilah adalah teman sekelas. La, ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis tsanawiyah. Tidak, bukan teman seumuran. Maka dijawab ana fil madrasatil mutawassithah. Kalau mutawassithah di sini adalah SMP. Wa hiya fil madrasatis tsanawiyah, SMA. Berarti lebih besar. Alaki ukhtun. Alaki ukhtun, kemarin pada saat pekan lalu sudah membahas tentang laki atau laka atau li. Alaki ukhtun, apakah kamu mempunyai saudari? La, mali ukhtun. Masyaallah, mali ukhtun, saya tidak mempunyai saudari. Berarti dia anak tunggal, atau dia punya saudara yang laki-laki mungkin. Kita bahas yang selanjutnya. Alaki akhun, apakah dia memiliki akhun, saudara laki-laki? Naam, berarti dia bukan anak tunggal. Li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ah. Saya memiliki akhun, saudara kabir, berarti kakaknya. Wa huwa talibun bil jami'ah, dia sekarang menjadi mahasiswa di jami'ah. Wa man hada at-tiflu alladhi ma'aki. Wa man hada at-tiflu alladhi ma'aki, dan siapa tifl, anak kecil. Anak kecil sini at-tiflu itu di bawah umur tamis, di bawah umur mumayyiz, yang mungkin kira-kira 5 atau 6 atau 7, itu at-tifl. Kalau di bawah dari umur 5 namanya sabi, anak bayi. At-tifl alladhi ma'aki, siapa anak kecil itu yang bersamamu? Huwa ibnu akhi. Nah, huwa ibnu akhi, ini adalah anaknya saudaraku, berarti keponakan. Baik. Berarti kita sudah membahas tentang bahasa Arabnya sepupu dan bahasa Arabnya keponakan. Ini kan kalau ibnu dikaitkan dengan bintu, berarti perempuan. Berarti kita tinggal ganti hiya bintu akhi. Nah, gampang insyaallah. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun, namanya adalah Sa'd. Ummuki fil baitil ana, apakah ibumu di rumah sekarang? La, dhahabat ilal mustasfa. Dhahabat ilal mustasfa, dia telah pergi ke mustasfa, ke rumah sakit. Baik, pembahasan di sini di pelajaran ke-12 yang terpenting tadi adalah pembahasan masalah mufradat tentang
ibnu akhi atau ibnu ammi, sepupu, bahasa Arabnya sepupu dan bahasa Arabnya keponakan. Jadi kita sudah bahas dan tidak perlu lagi dibahas lagi. Yang kedua, pembahasan ini adalah tentang mufradat juga, mustasfa al-wiladah. Nah, mustasfa al-wiladah, rumah sakit atau rumah bersalin, rumah sakit yang untuk bersalin. Kemudian yang ketiga adalah al-fatatu. Al-fatatu. Kalau laki-laki bahasa Arabnya apa? Al-fata. Pemuda. Itu laki-laki. Kalau perempuan al-fatatu. Nah, bedakan antara al-fata dan al-fatatu. Sama-sama maknanya adalah pemuda. Kalau al-fata laki-laki, kalau al-fatatu perempuan. Kemudian keempat, di sini yang paling inti adalah zahabat. Nah, oleh Syekh Fa Abdurrahim hanya dikasih satu pergantian domir, satu kata ganti domir hiya. Nah, karena yang ditanyakan adalah ummu, perempuan, maka menjadi domirnya menjadi huwa. Hiya, fan. La hiya dhahabat fil mustasfa, itu aslinya. Hiya dhahabat ilal mustasfa. Tapi pembahasan masalah ini kita bahas insyaallah secara ringkas sehingga itu bisa memahami kalian semuanya. Tatkala fi'il madhi itu apa artinya? Apa tugasnya? Fi'lu madhi. Tugas yang pertama adalah menunjukkan yang sudah berlalu, kata kerja yang sudah berlalu. Nah, kata kerja yang sudah berlalu. Lalu apa artinya? Contoh di sini dhahaba. Dhahaba artinya telah pergi. Dia laki-laki telah pergi. Nah, tatkala diganti dhamirnya huwa menjadi hiya, cukup ditambahin dengan ta'ut ta'nis di akhirnya, namanya ta'ut ta'nis. Ini adalah huwa. Kalau diganti menjadi hiya, menjadi dhahabat. Dia telah pergi. Yang sering kita dengarkan tatkala kita berdoa, atau sering kita ucapkan juga, berdoa untuk berbuka puasa. Apa doanya? Dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu. Itu dhahabab tidak pakai ta, berarti sudah hilang ad-dhama'u. Ad-dhama' itu haus. 6. Contoh yang lain selain dhahaba, kita sudah belajar tentang fi'il madhi beberapa kosakata. Yang pertama kita sudah belajar tentang dakhala, kemudian kharaja, kemudian ahabba yuhibbu. Kita sudah belajar ahabba. 6. Apalagi kita sudah belajar tentang
Raja'a. 6. Yang gampang dulu kita lihat dakhala. Dakhala artinya adalah dia laki-laki sedang masuk. Dia laki-laki sedang masuk. Apabila kita ganti dhamirnya menjadi dhamir hiya, tinggal ditambahi dengan ta sukun di belakangnya menjadi dakhalat. Dakhalat. Dia telah pergi, dia telah masuk. Dia perempuan telah masuk. Kemudian kharaja itu pakai dhamir huwa. Apabila kalau diganti dengan dhamir hiya menjadi kharajat. Kharajat. Dia perempuan sedang telah keluar. Dan kita pernah mendengarkan sabda Nabi SAW, idza kharajatin nisa'u istasrafat syaitan. Apabila wanita itu keluar, maka syaitan itu menjadikan wajah-wajah perempuan itu seperti lebih cantik. Istasrafah, dihias, lebih cantik. Kemudian ahabba. Kalau ditambahin dengan hiya menjadi ahabbat. Menjadi ahabbat. Dia perempuan setelah mencintai. Kemudian roja. Roja kalau dia diganti dengan perempuan atau dhamir hiya menjadi rojaat. Hanya cukup ditambah dengan ta sukun di belakangnya. Semua sama. Di sini salah. Ta sukun di belakangnya. Semua sama. Dan ini biasanya dipakai di sekolah-sekolahan pondok. Itu di pelajaran shorof, namanya shorof tasrif al-lughawi. Tapi kita cukup yang ada dalam kitab biar tidak membingungkan. Dipahami ya insyaallah. Apabila ada perempuan atau dhamirnya hiya, maka tinggal ditambahin dengan ta'u sukun, tak ta'nis di belakang. Tamarin. Latihan. Iqra waktub. Iqra waktub. Kita disuruh untuk membaca dan menulis. Nomor 1. Kaifa haluka ya abi. Kaifa haluka ya abi. Bagaimana keadaanmu ya bapakku? Nomor 2. Kaifa haluki ya ummi. Perbedaannya antara haluka sama haluki ya ummi. Wahai ibuku. Selain abi sama ummi, sini bisa diganti. Jadi kan kalau laki-laki misalnya, kaifa haluka ya akhi. Kaifa haluka ya ammi. Contoh itu. Kaifa haluka ya zawji, kalau misalnya suami itu bertanya kepada suaminya, bagaimana keadaanmu wahai suamiku? Ya, apabila istri bertanya kepada suami, bagaimana keadaanmu wahai suamiku? Berarti kaifa haluka ya zawji. Nomor 2, kaifa haluki ya ummi. Ummi diganti dengan yang perempuan yang lain, misalnya contoh
kaifa haluki ya ukhti. Nah, kaifa haluki ya ukhti. Kalau misalnya suami bertanya kepada istrinya, maka kaifa haluki ya zaujati. Nah, kaifa haluki ya zaujati. Gampang insyaallah. Nomor 3. Aina benuki ya Zainab. Karena di sini ada ya Zainab. Di sini ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV, tentang masalah ya yang belum kita bahas. Ini adalah masalah ya. Ya ini namanya yaul an-nida, ya panggilan. Ya panggilan. An-nida. Pembahasan an ya unida itu kalau sudah belajar di kitab-kitab nahwu, kitab apapun itu boleh sama aja. Itu banyak sekali perubahan-perubahannya nanti ya. Contoh di sini misalnya ya Zainabu atau ya Zainaba. Nah, tapi di sini ya Zainabu. Dhahaba ilal masjidi. Karena yang ditanya adalah anak, maka domirnya pakai domir huwa. Dhahaba ilal masjidi. Nomor 4. Aina bintuki ya Aminah. Di mana anakmu yang perempuan wahai Aminah? Dhahabat ilal madrasati. Nah, di sini kita lihat perbedaannya antara dhahaba sama dhahabat ya. Dan itu tidak ada pergantian lain kecuali ini tok, hanya ditambah dengan ta, kemudian berharokat sukun. Nomor 5. Liman hadhihi as-sa'ah al-jamilah. Liman hadhihi as-sa'ah al-jamilah. Punya siapa jam yang bagus ini? Ahiya laki ya Fatimah. Ahiya laki ya Fatimah. Nah, karena yang dituju adalah Fatimah, maka menjadi laki. Ahiya laki ya Fatimah. Apakah ini punya wahai Fatimah? Naam. Hiya li. Iya. Hiya kembali ke siapa? Kembali ke sa'ah al-jamilah, jam yang bagus. Ya, jam yang bagus itu punyaku. Nah, makanya perlu kita melatih diri untuk belajar bahasa Arab, membaca, kemudian menulis. Kalau bisa sekalian berbicara. Ini memudahkan kita untuk bisa memahami kalamullah dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kalam para ulama. Nomor 6. Ahada qalamuka ya Muhammad. La, hada qalamuka anta. Ahada qalamuka ya Muhammad. Ini misalnya, apakah ini pulpenmu wahai Muhammad? Jawabannya tidak. Hada qalamuka anta. Ini pulpenmu. Nah, boleh diganti, boleh ditambah dengan anta, boleh tidak pakai anta. Nah, boleh tidak pakai anta. Misalnya hada qalamuka, la hada qalamuk. Nah, anta ini bertujuan untuk sebagai penguat. Dalam bahasa Arab nanti soal kita belajar namanya at-taukid. Taukid dalam bahasa Arab namanya taukid, penguat. Kemudian nomor 7.
tilka sayyaratu al-jamilatu allati kharajat al-ana minal madrasati lil mudiri. Masya Allah, banyak sekali. Tilka sayyaratul jamilah, kita sudah paham. Mobil yang bagus itu. Allati, yang mana? Allati, kita sudah belajar allati. Sekarang allati, sama artinya. Yang mana? Kalau allati untuk laki-laki, untuk mudzakkar. Kalau allati untuk muannas. Kharajat al-ana minal madrasati lil mudiri, yang keluar. Kharajat, ini kharajat, siapa yang keluar? Itu apa yang keluar? Yang keluar adalah as-sayyarah al-jamilah, mobil. Mobil itu yang keluar sekarang minal madrasati, dari sekolahan, lil mudiri, kepunyaan mudir. Kita sudah belajar kharaja, maka apabila kita dhamirnya diganti menjadi dhamir hiya, menjadi kharajat. Kemudian nomor 8, a anta muhandisun ya akhi. A anta muhandisun ya akhi, apakah kamu seorang insinyur wahai akhi? La, ana tabibun. La, ana tabibun. 6. Kita ganti misalnya, yang lain juga boleh. A anti, tadi anta, sekarang a anti. A anti tabibah ya ukhti, apakah kamu seorang dokter wahai ukhti, saudariku? La, ana mudarrisah, saya seorang guru perempuan. Nah, boleh diganti dengan yang lain. Contoh misalnya, a anta talibun ya akhi. La, ana ustadun. La, ana ustadun. Contoh misalnya, atau yang perempuan, a anta talibatun ya ukhti. La, ana ustadatun. Baik, nomor 2, iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyah thumma qra'ha ukhra ba'da taghyiril munada kama huwal muwaddih fil misal. Disuruh untuk membaca semua jumlah yang di bawah ini, kemudian diulangi lagi dengan diganti taghyiril munada, dengan diganti munada. Apa itu munada? Munada itu setelah ya unida, setelah ya panggilan, itu setelahnya namanya munada. Ini yang tadi kita pelajari. Ya, itu ya namanya ya munada, ya nida. Setelahnya ini namanya munada, al munada, yang dipanggil. Munada artinya adalah yang dipanggil. Misal contoh di sini, aina qalamuka ya abi, di mana pulpenmu wahai abi. 6. Kemudian diganti, ini salah ya, ini salah. Aina qalamuki, ini seharusnya qalamuki bukan qalamuka. Aina qalamuki ya ummi. Aina qalamuki ya ummi. Di sini ada 2 pelajaran. Yang penting tatkala kita merubah dhamir dari kaf menjadi kif, itu tergantung dengan yang kita tuju, tergantung yang kita panggil. Contoh misalnya yang kita panggil laki-laki, berarti kita cukup pakai dhamir kaf, dhamir hanta. Aina qalamuka ya abi atau ya akhi. Tapi tatkala kita memanggil yang perempuan atau muannas, maka tinggal diganti menjadi ki. 6. Sesuai dengan munada. Contoh sini, aindaka qalamun ya Muhammad. Aindaka qalamun ya Muhammad, apakah kamu punya pulpen atau pena wahai Muhammad? Kita ganti, kita rubah
Yang kita panggil bukan Muhammad, yang kita panggil Aminah, menjadi Aindaki qalamun ya Aminah. Aindaki qalamun ya Aminah. Nomor 2, aina baituka ya ustadi, di mana rumahmu? Rumahmu di mana wahai Ustaz? Ustaz, rumahmu di mana? Itu contoh yang lain gampang. Kemudian kita ganti menjadi ustadzah. Aina baituki ya ustadzati, di mana rumahmu wahai ustadzah, guruku. Nomor 3, ahada daftaru laka ya Ali. Ahada daftaru laka ya Ali. Diganti menjadi Fatimah, menjadi ahada daftaru laki ya Fatimah. Ya Fatimah. Min aina anta, nomor 4, min aina anta ya akhi. Kamu dari mana wahai saudaraku? Misalnya lagi pergi dan datang, kita tanyain min aina anta ya akhi. Kemudian kita ganti ya ukhti menjadi min aina anti ya ukhti. Min aina anti ya ukhti. Dari mana saja wahai saudariku. Nomor 5, aina abuka ya Khalid. Aina abuka ya Khalid. Kemudian diganti dengan ya Khadijah, menjadi aina abuki ya Khadijah. A anta maridun ya Khali. Apakah kamu sakit wahai Khali? Khali itu adalah paman dari ibu. Paman dari ibu. Kemudian kalau bibi dari ibu, kita ganti ya khalati. Jadi a anti maridatun ya maridatun ya. Jangan lupa diganti dengan ta marbutah. A anti maridatun ya khalati. Nomor 7, aina bintuka ya ammi. Ammi adalah paman dari bapak. Aina bintuka ya ammi. Jawabnya adalah kalau diganti jadi ya ammati menjadi aina bintuki ya ammati. Kemudian nomor 8, alaka akhun ya Hamid. Alaka akhun ya Hamid. Kalau diganti dengan ya Su'ad menjadi alaki akhun ya Su'ad. Alaki akhun ya Su'ad. Nomor 9, Mada indaka ya akhi. Mada indaka ya akhi. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan menjadi Mada indaki ya ukhti. 10. Terakhir insyaallah. Assalamu alayka ya abi. Assalamu alayka ya abi. Ini sebenarnya nggak usah pakai tanda tanya. Ini salah. Maka kita ganti menjadi assalamu alayki ya ummi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai sini aja. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang ke depan. Biidznillahi ta'ala. Akhiran, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.